Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rahmaza Kota, NPM 17076 dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya terkait dengan remaining service life discharge conveyor F pada tambang batubara PT XYZ di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pembimbing Ibu Ulfida Moralista SSI MT dan kopembimbing Pak Nur Fauzi SPD SSI MT. Ini merupakan outline yang akan dibahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan umum, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Pertama pendahuluan, di mana latar belakang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, konveyor merupakan peralatan pengangkutan yang digunakan pada kegiatan pertambangan untuk memindahkan material bahan galian dari tempat sebelumnya menuju ke stockpile. Yang kedua, konveyor mempunyai struktur yang berbahan dasar logam sehingga berpotensi mengalami korosi. Yang ketiga, dengan demikian kegiatan pengendalian dilakukan dengan metode coating pada struktur konveyor sehingga sisa umur pakai struktur konveyor dapat mencapai umur desainnya. Berikut merupakan tujuan penelitian, di mana yang pertama mengetahui jenis korosi yang terjadi pada struktur konveyor, yang kedua mengetahui metode pengendalian korosi yaitu coating yang diaplikasikan pada struktur konveyor, yang ketiga mengetahui laju korosi atau corrosion rate dan remaining service life atau sisa umur pakai struktur konveyor, yang keempat mengetahui presentasi test point yang tidak dapat mencapai umur desain struktur konveyor F di daerah penelitian. Berikut merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Yang pertama teknik pengambilan data, kedua teknik pengolahan data, yang ketiga teknik analisis data. Tinjauan umum. Tinjauan umum lokasi penelitian dapat dilihat ini merupakan peta batas administrasi Kabupaten Banjar. Untuk data curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Januari dan data curah hujan terendah terdapat pada bulan Juli. Ini merupakan data temperatur udara di mana temperatur udara tertinggi terdapat pada bulan Mei dan temperatur udara terendah terdapat pada bulan September. Untuk data kelembapan relatif Kabupaten Banjar yang tertinggi terjadi pada bulan Maret dan kelembapan udara terendah yakni terjadi pada bulan Oktober. Untuk hasil penelitian dapat dilihat ini merupakan tabel komposisi kimia material struktur konveyor dengan jenis karbon memiliki kadar 0,25 dapat diklasifikasikan sebagai low carbon steel. Ini merupakan skema struktur konveyor di mana struktur konveyor ini memiliki panjang 96 meter dibagi menjadi 3 segmen dan mempunyai 25 test point. Untuk umur pakai struktur konveyor adalah 7 tahun dan umur desainnya 15 tahun. Ini merupakan pengukuran ketebalan di mana pengukuran ketebalan ini didapatkan dari pengurangan tebal nominal dan tebal aktual. Dari data dapat dilihat bahwa tebal aktual yang paling tinggi terdapat pada test point 19 dan tebal aktual paling rendah terdapat pada test point 5. Ini merupakan pengukuran ketebalan dengan menggunakan alat Smart Sensor Ultrasonic Thickness Gauge TT130. Untuk jenis korosi dan metode pengendalian korosi yang digunakan merupakan jenis korosi yang digunakan merupakan korosi merata. Karena kenapa dikatakan korosi merata dapat dilihat dari hasil pengurangan ketebalan yang hampir sama atau seragam. Kemudian untuk pengendalian korosi yang dilakukan menggunakan metode coating. Berikut merupakan pengendalian korosi dengan metode 3 layers. Yang pertama menggunakan primer coating dengan menggunakan cat Sigwart 5000, yang kedua menggunakan intermediate coating yang dimana digunakan cat Shear Glass FF, dan yang ketiga top coating dengan penggunaan Alphatic Acrylic Modified. Ini merupakan tabel dari corrosion rate atau laju korosi dan sisa umur pakai atau remaining service life. Di mana dari data ini dapat dilihat bahwa laju korosi yang paling tinggi terjadi pada test point 21 dan yang paling rendah terjadi pada test point 15. Dan untuk sisa umur pakai atau remaining service life yang paling tinggi terjadi pada test point 19 dan yang paling rendah terjadi pada test point 13. Kemudian untuk pembahasan, ini merupakan grafik pengurangan ketebalan terhadap test point, di mana untuk grafik pengurangan ketebalan terhadap test point ini, yang paling tinggi terdapat pada test point 21 dan yang paling rendah terdapat pada test point 15. Kemudian untuk grafik corrosion rate atau laju korosi terhadap test point, dari hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa laju korosi yang paling tinggi terdapat pada test point 21 dan laju korosi yang paling rendah terdapat pada test point 15. Ini merupakan sisa umur pakai
Grafik sisa umur pakai menunjukkan bahwa sisa umur pakai yang paling tinggi terdapat pada test point 19 dan sisa umur pakai yang paling rendah terdapat pada test point 13. Untuk sisa umur pakai ini didapatkan dari pengurangan umur pakai dan umur desain dari struktur conveyor. Masuk pada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan ini jenis korosi yang terjadi pada struktur conveyor ini merupakan korosi merata, di mana untuk pengendalian korosi yang diaplikasikan pada struktur conveyor ini dengan menggunakan sistem 3 layer atau 3 layers, di mana terdiri dari primer coating, intermediate coating, dan top coating. Kemudian struktur konveyor di daerah penelitian ini memiliki laju korosi yang berkisar antara 0,184 sampai 0,310 mm per tahun dan dapat diklasifikasikan sebagai klasifikasi good berdasarkan tingkat ketahanan korosi relatif dengan sisa umur pakai atau remaining service life antara 6,535 sampai 9,488 tahun. Untuk presentasi test point diperkirakan tidak dapat mencapai umur desain struktur conveyor F di daerah penelitian adalah 44% atau 11 test point dari 25 test point yang tidak dapat mencapai umur desain. Untuk saran, kegiatan monitoring discharge ini perlu dilakukan khusus pada tiap test point yang tingkat korosinya sangat tinggi. Kemudian untuk metode pengendalian korosi perlu dilakukan evaluasi untuk meminimalisir tingkat corrosion rate yang sangat tinggi. Demikian hasil pemaparan penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.